Dalam Islam, Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang cerdas dan memiliki keinginan kuat untuk mengetahui lebih dalam tentang kehidupan dan kematian. Suatu hari, Nabi Idris penasaran tentang rasanya sakaratul maut, yaitu detik-detik menjelang kematian. Maka, ia memohon kepada Allah agar bisa merasakan bagaimana sakaratul maut itu terjadi, dengan harapan dapat memahami lebih baik perjalanan roh manusia. Eloha pun mengabulkan permintaannya. Kemudian, malaikat Israel datang dan mencabut nyawanya untuk sejenak, hingga Nabi Idris benar-benar merasakan betapa beratnya sakaratul maut. Setelah itu, ruhnya dikembalikan ke tubuhnya. Nabi Idris pun menyadari bahwa sakaratul maut adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan menyakitkan. Dari pengalaman itu, Nabi Idris semakin khusyuk beribadah, dan beliau menjadi lebih sadar akan pentingnya persiapan menuju akhirat. Dalam Islam, pada zaman Nabi Musa, ada seorang wali Allah yang dikenal dengan kisahnya yang unik. Dikisahkan, wali ini hidup sederhana dan selalu mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Suatu hari, Nabi Musa meminta izin kepada Allah untuk bertemu wali ini, dan Allah mengizinkannya. Ketika bertemu, Nabi Musa melihat wali itu dalam kondisi miskin, bahkan pakaiannya lusuh dan tempat tinggalnya sederhana. Namun, wali ini tetap tenang dan bersyukur. Nabi Musa pun bertanya, "Apa rahasia hidupmu hingga Allah memilihmu sebagai walinya?" Wali itu menjawab, "Aku tidak pernah marah atau mengeluh pada apapun yang Allah tetapkan untukku. Aku menerima setiap takdirnya dengan sepenuh hati." Dari kisah ini, Nabi Musa belajar bahwa kekasih Allah tidak diukur dari harta atau penampilan, tapi dari kesabaran. Dalam Islam, suatu ketika, di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang bayi yang berbicara untuk menyelamatkan seorang wanita dari fitnah. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang difitnah mencuri. Saat diadili, dia bersumpah tidak bersalah, tapi orang-orang tetap tidak mempercayainya. Saat itu, ada seorang bayi yang masih dalam gendongannya. Tiba-tiba, dengan izin Allah, bayi itu berbicara. Dia berkata, "Ibu saya tidak bersalah. Jangan menuduhnya tanpa bukti." Ucapan bayi itu mengejutkan semua orang dan membuka mata mereka tentang bahayanya menuduh orang tanpa bukti atau dasar yang jelas. Kisah ini mengajarkan pentingnya menahan diri dari fitnah dan selalu mencari kebenaran. Dalam Islam, fitnah itu sangat berbahaya karena bisa menghancurkan reputasi, kehormatan, dan merusak hubungan antar sesama. Dalam Islam, permintaan terakhir Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum wafat sangat menyentuh. Saat mendekati akhir hidupnya, beliau merasa sangat berat meninggalkan Rasulullah dalam kondisi yang penuh tantangan dan kesulitan. Sebagai seorang istri yang sangat mencintai suaminya, beliau ingin memastikan bahwa Rasulullah memiliki dukungan dalam perjuangan menyebarkan Islam. Khadijah meminta Fatimah, putrinya, untuk menyampaikan pesannya kepada Rasulullah. Pesan ini adalah permohonan ampunan dan keridhaan, dan beliau meminta Fatimah untuk mengatakan bahwa Khadijah menginginkan agar suaminya tetap sabar dan kuat dalam jalan dakwah. Khadijah juga memberikan sisa kekayaannya untuk perjuangan Islam dengan penuh cinta. Beliau berpulang setelah mengabdikan seluruh hidupnya demi Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam, suatu hari Rasulullah SAW melihat cucu-cucunya, Hasan dan Husain, sedang bermain. Beliau tersenyum dan merencanakan kejutan. Rasulullah SAW pergi ke pasar dan membeli hadiah khusus untuk mereka, sepasang cincin kecil yang indah. Saat kembali, beliau memanggil Hasan dan Husain. Dengan penuh cinta, Rasulullah SAW memberi mereka masing-masing satu cincin. Kedua anak kecil itu sangat gembira dan mengucapkan terima kasih pada kakek mereka. Rasulullah SAW lalu menasihati mereka, "Jadilah anak-anak yang selalu baik dan mencintai Allah." Cinta Rasulullah pada Hasan dan Husain tak hanya dari hadiah, tapi juga lewat bimbingan dan kasih sayang. Mereka tumbuh dengan ajaran kebaikan yang kelak membuat mereka dicintai umat hingga kini. Dalam Islam, di dalam sejarah Islam, kematian Fir'aun adalah salah satu kematian paling keji bagi seorang yang zalim. Fir'aun, raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan, menganiaya Bani Israel dan menentang Nabi Musa saat Nabi Musa membawa kaumnya melintasi Laut Merah dengan izin Allah.
Firaun bersama tentaranya mengejar mereka. Namun, ketika Firaun dan pasukannya berada di tengah laut, Allah menutup kembali laut tersebut, menenggelamkan mereka. Firaun yang sombong dan menolak Allah akhirnya mati dalam kehinaan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa di akhir hayatnya, Firaun sempat mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tetapi saat itu sudah terlambat. Dalam Islam, Rasulullah SAW adalah teladan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Meskipun beliau adalah utusan Allah yang paling mulia, beliau selalu menolak perlakuan istimewa yang memisahkannya dari umatnya. Suatu hari, ketika sedang dalam perjalanan, beliau melihat sahabat-sahabatnya sibuk menyiapkan kemah. Rasulullah pun ikut bekerja bersama mereka. Ketika sahabatnya berusaha mencegah, beliau bersabda, "Aku tidak suka dibedakan dari kalian. Aku adalah manusia biasa seperti kalian." Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menginginkan keistimewaan, melainkan ingin menjadi bagian dari umat, hidup dalam kebersamaan dan kesederhanaan. Sikap beliau mengajarkan bahwa keagungan sejati adalah dalam kerendahan hati dan tidak menganggap diri lebih tinggi dari yang lain. Dalam Islam, sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana kaum muslimin dan Yahudi akan terlibat dalam peperangan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada waktu itu, bahkan pohon dan batu akan memberitahu kaum muslimin tentang posisi musuh, kecuali pohon karkat semacam pohon berduri yang melindungi orang Yahudi. Hadis ini kerap dianggap sebagai peringatan bagi kaum muslimin tentang peran mereka dalam menjaga agama dan berjuang melawan kezaliman. Namun, sangat penting untuk memahami hadis ini dalam konteks keseluruhan ajaran Islam yang mengajarkan perdamaian dan toleransi. Islam selalu menekankan pentingnya dialog dan kedamaian, serta tidak menyalahkan kelompok berdasarkan latar belakang etnis atau agama tertentu, tetapi lebih kepada keadilan dan kebenaran. Dalam Islam, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah, tetapi ada perbedaan utama antara keduanya. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan biasanya melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya tanpa membawa syariat baru. Contohnya adalah Nabi Yusuf yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sementara itu, Rasul adalah Nabi yang diutus dengan syariat atau hukum baru yang harus disampaikan kepada umatnya. Rasul memiliki misi khusus untuk memperbaiki masyarakat dengan membawa pesan yang kadang berbeda dari ajaran sebelumnya. Contoh Rasul adalah Nabi Musa yang membawa Taurat dan Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Jadi, semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Dalam Islam, ada beberapa jenis taubat yang tidak akan diterima Allah. Salah satunya adalah taubat saat nyawa sudah sampai di tenggorokan, yaitu ketika seseorang berada di ambang kematian. Di momen itu, segala penyesalan tak lagi berarti karena sudah terlambat untuk kembali kepadanya. Taubat juga tidak diterima bagi mereka yang sengaja menunda taubat dengan niat untuk kembali berbuat dosa setelahnya. Allah mencintai hamba yang bertaubat, tetapi taubat sejati adalah yang dilakukan dengan hati tulus sebelum ajal mendekat dan tanpa niat kembali ke maksiat.